Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya berasal dari kelas PGSD 1. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemahaman dan perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya sudah membuat modul ajar kelas 4. Di sini ada informasi umum, bisa kita lihat. Asal sekolah SD Muhammadiyah 8 Jagalan, kemudian mata pelajarannya Bahasa Indonesia, fase B kelas 4, bab Sehatlah Ragaku. Di modul ajar ini ada 28 peserta didik, kemudian materi yang diajarkan itu ada 5. Teks narasi, ide pokok, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Modul ajar ini termasuk dalam ada beberapa langkahnya yang termasuk teori kognitif. Nah, kenapa bisa termasuk teori kognitif? Karena dalam modul ajar ini peserta didik mempunyai atau membangun serta memahami materi yang ada, ya, yang tadi sudah saya sebutkan 5 tadi itu. Ada ide pokok, ada paragraf deduktif dan induktif, kemudian teks narasi, paragraf campuran. Kemudian peserta didik juga dengan baik memotivasi dirinya sendiri untuk mempunyai ilmu atau daya serap yang diberikan oleh guru, serta peserta didik mampu untuk memaknai materi dengan siap, dibuktikan di langkah pembelajaran di fase pertama. Bisa dilihat di sini. Peserta didik membaca teks narasi yang berjudul Garuk-Garuk, kemudian peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab tentang teks bacaan tersebut. Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Yang pertama, apa judul cerita tersebut? Kemudian, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Apa isi cerita tersebut? Kemudian di sini guru juga peserta didik juga diberi penguatan oleh guru mengenai teks yang dibaca. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di sini modul ajar ini termasuk dalam teori kognitif, karena sudah membuat peserta didik memaknai materi-materi yang ada. Kemudian dalam modul ajar ini juga termasuk dalam teori perkembangan sosial. Biasa. Dalam pembelajaran ini termasuk tahap rasional konkret. Karena ini kelas 4, berarti di dalam pembelajaran ini sudah disediakan disajikan video. Bisa dilihat dari lampiran-lampiran yang ada di sini. Kemudian ada teks narasi yang nantinya dibagikan dan ditampilkan di PowerPoint. Ada yang berjudul Garuk-Garuk, serta ada yang berjudul Pentingnya Air Bagi Tubuh Kita. Kemudian di sini juga peserta didik sudah mampu memahami sebuah peristiwa. Dalam pembelajaran ini peserta didik sudah memahami dan mampu memahami sebuah peristiwa yang ada dengan penjelasan dari guru. Kemudian selanjutnya modul ajar ini termasuk modul ajar diferensiasi. Ada 3, yaitu konten, proses, dan produk. Untuk kontennya, pembelajaran ini peserta didik disajikan beberapa materi, media, serta bahan ajar yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik, mulai dari video, kemudian PPT, terus buku cerita, serta sampai teks.
Kemudian peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Bisa dilihat di sini, disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tingkat kemampuan peserta didik dari yang tinggi hingga ke rendah. Kemudian dari diferensiasi proses, bisa dilihat di sini salah satunya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyusun sampai mengerjakan proyek di fase ketiga sampai keempat. Di sini ada peserta didik menyusun jadwal pengerjaan proyek yang akan dilaksanakan, kemudian menuliskan jadwal pengerjaan proyek hingga sampai membuat produk. Nah, produk di sini adalah peserta didik diminta untuk berkelompok serta membuat mading. Kelompoknya masih sama seperti tadi, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang terakhir, konsep asesmen dan pengukurannya. Di dalam modul ajar ini terdapat 3 aspek, yaitu di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama diagnostik, yaitu membaca dan menjawab pertanyaan terkait isi teks. Kemudian yang kedua ada formatif, penilaian selama proses pembelajaran, dan yang terakhir ada soal evaluasi. Untuk penilaian diagnostik atau asesmen diagnostik, di sini bisa dilihat dari ada beberapa pertanyaan yang disediakan oleh guru. Dari bacaan atau teks ini kemudian ada pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada apa judul cerita tersebut, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut, kemudian apa isi cerita tersebut. Kemudian selanjutnya ada setiap paragraf dalam cerita tersebut, masuk paragraf apa. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang kalian ketahui tentang paragraf. Selanjutnya asesmen formatif. Asesmen formatif di sini terlampir ada penilaian afektif, kemudian ada penilaian. Di sini ada penilaian afektif, terlihat kisi-kisi penilaian sikap. Untuk bentuk penilaiannya observasi. Sikapnya yang pertama yang dinilai yaitu ada sikap bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong atau kerjasama. Yang ketiga ada berpikir kritis. Indikator bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada berdoa sebelum melakukan kegiatan, berdoa sesudah melakukan kegiatan. Untuk gotong royong, indikatornya menyelesaikan tugas dengan bersama-sama, kemudian saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada berpikir kritis. Indikatornya ada berusaha mengetahui informasi dengan baik, kemudian berusaha menyimpulkan informasi dengan baik. Untuk kegiatan observasinya di sini sudah terlihat. Kemudian ada lembar observasi penilaian sikap. Di sini terlihat ada kolom nomor, nama dan aspeknya serta skor. Dan ada pedoman penskoran serta paduan konversi nilai. Kemudian di sini ada penilaian pengetahuan. Di sini ada 2, kisi-kisi evaluasi tingkat tinggi dan rendah. Di sini ada tingkat tinggi, ada beberapa soal yang disajikan. Kemudian ini ada penilaian sumatifnya atau soal evaluasi. Untuk tingkat tingginya ada 10 soal. Kemudian untuk tingkat rendahnya juga ada di sini. Ada 5 soal di sini, dibedakan
kemampuan tinggi dan rendah. Dan untuk kemampuan tinggi soalnya 10 dan rendah 5. Terima kasih.